Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Usbianto Arsidik. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ulumul hadis. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ulumul hadis. Ulumul hadis menurut bahasa itu terdiri dari dua kata, yaitu ulumul dan hadis. Ulumul adalah ilmu-ilmu atau ilmu pengetahuan, terus hadis adalah semua yang disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan dan perbuatan. Jadi ulumul hadis menurut saya adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang apa-apa saja yang disandarkan pada Rasulullah, baik itu perbuatan, baik itu perkataannya, baik itu apa yang disahkannya pada masa hidupnya. Terus yang kedua, apa-apa saja yang dipelajari di dalam ulumul hadis. Yang dipelajari di dalam ulumul hadis itu bermacam-macam. Di antaranya saja itu pengertian hadis, terus hadis dan unsur-unsurnya, hubungan hadis dan Al-Quran, terus bagaimana cara kita membedakan antara hadis palsu dan hadis yang asli, terus bagaimana kodifikasi hadis, terus bagaimana perkembangan hadis dari masa ke masa. Terus yang ketiga, mengapa kita perlu mempelajari ulumul hadis? Mengapa kita perlu mempelajari ulumul hadis itu sangat penting, karena supaya kita mengetahui lebih dalam lagi tentang hadis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa kita dapat kita membedakan yang mana hadis palsu dan hadis asli. Ini salah satunya mengapa kita harus mempelajari hadis, supaya kita tidak terkecoh, supaya kita bisa mengetahui yang mana itu hadis palsu dan yang mana itu hadis yang asli. Terus perbedaan antara hadis dan sunnah. Menurut saya perbedaan hadis dan sunnah itu, kalau hadis itu seperti yang saya katakan sebelumnya, hadis itu adalah apa yang disandarkan pada Nabi, baik itu berupa perkataan dan perbuatan. Sedangkan sunnah itu apabila kita mengerjakan apa yang perkataannya Nabi, apa perbuatannya Nabi, maka itu disebut sunnah. Jadi itu sunnah itu adalah perbedaan hadis dan sunnah menurut saya. Terus yang terakhir, mengapa hadis itu perlu, atau mengapa hadis itu harus ada? Mengapa hadis itu perlu ada? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila ada sesuatu hal yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, maka itu pasti dijelaskan dalam hadis. Contohnya saja, tadi kan salat sudah, jadi saya mengambil contoh itu puasa. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berpuasa, tapi kita tidak diberitahu secara rinci lagi bagaimana itu puasa, bagaimana itu nunya. Terus di dalam hadis kita jelaskan bahwa puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi bermacam-macam, menahan emosi, menahan kita dalam berbuat sesuatu. Jadi itulah mengapa hadis itu perlu. Jadi mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang ulumul hadis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.